Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Muhammad Said dengan NIM 23010040040. Saya adalah seorang mahasiswa dari Fakultas Teknik Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak di Universitas Bumi Barat. Baik, pada video kali ini saya akan mencoba untuk menyelesaikan soal SPA yang telah diberikan kepada kami mahasiswa semester 2 pada mata kuliah pemodelan berbasis data. Tanpa memperpanjang waktu lagi, mari kita langsung ke soal yang pertama. Dosen, kemudian kita akan menyambungkan angka 8 dan daerah peserta prodi antara siswa dan dosen. Yang pertama kita membutuhkan perintah select. Kemudian kita menggunakan alias M di sini untuk tabel mahasiswa name, kemudian mahasiswa nama, kemudian kita juga membutuhkan alamat dari mahasiswa tersebut, alamat dan nomor telepon. Kemudian kita juga membutuhkan dari segi dosen. Kita menggunakan alias juga D dosen, NIP, kemudian D dosen nama, kemudian D dosen alamat, kemudian D dosen nomor telepon. Kita juga tidak lupa untuk PS prodi ya, untuk prodi. Nah, kemudian kita akan mengambil dari yang intinya yakni mahasiswa dan mendeklarasikan alias yang tadi yakni M. Kemudian kita akan langsung menggunakan join di sini dari dosen, menginisialisasi alias yang tadi D, dan on ke tabel mahasiswa menggunakan PS kode ke PS kode. Kita juga akan menyambungkan alamatnya ya, dari mahasiswa, memastikan, maksud saya memfilter dosen alamat, kemudian menggunakan join lagi yang dolap kali untuk memfilter prodi, menginisialisasi alias lagi, on mahasiswa PS kode, PS kode. Kemudian kita akan menggunakan where untuk kondisinya ya, untuk kondisi awalan 8 pada nomor telepon mahasiswa dan dosen. Filteran, kita membutuhkan nomor telepon mahasiswa, like seperti ya 8%. Persen ini adalah untuk memfilter, and dari dosennya juga, dosen nomor telepon like 8%. Kita coba dan tidak ada yang keluar. Kenapa? Karena dosen di sini tidak ada yang memiliki angka 8 ya, awalan dari dari nomor telepon para dosen. Karena itulah ini tidak akan keluar. Nah, sekarang bagaimana jika saya memfokuskan kepada tabel ke mahasiswa saja, nomor telepon mahasiswa saja? Maka kita akan lihat apa yang akan terjadi, apakah masih ada ataukah empty yang seperti tadi.
seperti biasa juga kita akan gunakan select yang sudah kita tadi, mahasiswa ini join juga, dan add ini dan web. Nah, di sini kurangnya saya tidak mengikut sertakan kondisi dosen yang berakhiran nomor teleponnya 8. Apakah bisa? Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini, bisa keluar ya. Namun di sini dosennya hanya mempunyai awalan ya, maaf. Awalan, nomor telepon awalan 999. Makanya yang tadi itu tidak akan bisa keluar. Di sini juga udah sesuai, ini Mataram. Kemudian berbeda ya, sesuai dengan nama masing-masing, dan jurusan, bukan jurusan, maaf, iya betul, jurusan juga sama, seperti itu. Baik, kita akan langsung ke soal yang selanjutnya, yakni soal nomor 2. Tampilkan nama mata kuliah yang tidak ada di prodi S1 RPL. Dari pemahaman saya, soal ini maksud soal ini adalah tampilkan nama mata kuliah yang tidak diambil oleh mahasiswa dari S1 RPL. Maka dari itu, saya menyimpulkan kita butuhkan di sini. Seperti misalnya, seperti biasa kita membutuhkan select. Kemudian kita akan panggil menggunakan alias mata kuliah. Ini kuliah nama dari mata kuliah tersebut. Tentunya kita akan mengambil dari mata kuliah MK dengan aliasnya. Kemudian kita tentunya akan menggunakan kondisi di sini untuk memfilter MK ID not in atau tidak termasuk ya. Termasuk pada subquery yang akan pada hasil dari subquery mendatang. Dan DM ini detail mata kuliah. Ini juga alias ya. Kemudian MK ID kita akan mengambilnya juga dari detail mata kuliah. Kemudian aliasnya. Di sini juga menggunakan join. Kita join dari mahasiswa karena kita membutuhkan mahasiswa yang pilihan mata kuliah mahasiswa seperti itu. Kemudian aliasnya on detail mata kuliah siswa NIM. Kita menghubungkannya, memfilternya dengan atau memastikannya dengan mahasiswa NIM ke tabel mahasiswa underscore NIM. Kemudian kita menggunakan where lagi kondisi untuk prodi. PS kode pada tabel mahasiswa itu sama dengan subquery. Kita menggunakan subquery lagi untuk mencari prodi. PS kode from prodi, where PS nama atau nama prodi tersebut sama dengan S1 RPL. Bisa, dan hasilnya seperti ini. Berarti mata kuliah yang tidak ada atau yang tidak dipilih oleh mahasiswa S1 RPL yakni manajemen basis data dan keamanan jaringan. Seperti itu. Baik, untuk soal yang nomor 3 langsung saja. Tampilkan data mahasiswa yang hanya berasal dari Mataram. Oke, ini kondisi yang pertama. Dan memiliki nilai akhir mata kuliah di atas KKM yaitu 75. Ini kondisi yang kedua. Dan hanya yang prodinya S1 RPL. Kondisi yang ketiga. Tidak hanya data mahasiswa yang kita butuhkan, namun 3 kondisi yang telah disebutkan tadi. Tanpa berlama-lama langsung saja untuk select mahasiswa, karena kita membutuhkan data mahasiswa, langsung saja NIM. Kita mulai dari NIM, kemudian siswa nama,
siswa, alamat, M mahasiswa, nomor telepon, kemudian kita juga membutuhkan nama prodi, P, PS, prodi, nama. Kemudian kita juga harus menjumlahkan dari nilai UTS, tugas, dan UAS. Seperti kita akan melakukannya, kita membutuhkan dalam kurung seperti ini. N tugas dikali 40%, seperti ketentuan yang di soal. 4 dikali 40% atau 0,4 ditambah DM N UTS dikali 30% atau 0,3, kemudian ditambah DM N UAS dikali 0,3. Kita akan menyebutnya nilai akhir. Langsung saja kita akan mengambil semua ini dari tabel mahasiswa. Kemudian langsung saja kita akan melakukan join dari detail mata kuliah ke mahasiswa, tabel mahasiswa. DM on siswa dan menggunakan NIM. DM siswa NIM. Kemudian join yang kedua, kita membutuhkan prodi. P on M atau mahasiswa, kita menggabungkannya dengan mahasiswa ya, menggunakan PS kode. PS kode where M mahasiswa. Nah, ini kondisi yang pertama. Dan tadi yakni alamat, kita membutuhkan alamat dari mahasiswa tersebut, ini Mataram. Ini Mataram. Kemudian kita akan beralih ke kondisi yang kedua. Kita menggunakan N, yakni prodi. Kita membutuhkan nama prodi tentunya, yakni S1 RPL. Kemudian kondisi yang terakhir, ini penjumlahan dari nilai akhir lah. DM seperti yang di atas saja, N tugas dikali 0,4 ditambah UTS, N UTS dikali 0,3 ditambah DM N UAS dikali 0,3. Kemudian ini lebih besar, nilai akhir ini lebih besar daripada KKM, itu 75. Kok bisa? Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi seperti sebelumnya, langsung saja ke soal nomor 4 yang berbunyi tampilkan nama siswa. Oke, yang pertama kita butuh nama siswa, kemudian nama mata kuliah, kemudian ada nama dosen, kemudian nilai akhir, yang mana nilai akhirnya adalah nilai akhir paling tinggi untuk setiap mata kuliah per dosennya. Jadi kita akan menghitung nilai akhirnya seperti tadi juga, dan kita akan menggunakan fungsi max nanti ya untuk menentukan nilai akhir yang paling tinggi untuk setiap mata kuliah. Ya, langsung saja kita membutuhkan select seperti biasa. Select siswa nama, kemudian mata kuliah nama, kemudian ada dosen nama, dan penjumlahan nilai akhir. N tugas kali 0,4 tambah DM N UTS
dikali 0,3 ditambah dm n UAS dikali 0,3. Seperti biasa kita akan memanggilnya nilai akhir. Nilai akhir. Oke. Setelah itu kita akan mengambilnya dari mahasiswa. Kemudian langsung saja join untuk menghubungkan tabel detail mata kuliah ke mahasiswa menggunakan NIM. DM mahasiswa NIM. Kemudian join yang kedua berfungsi untuk menggabungkan tabel mata kuliah dengan tabel detail mata kuliah. Menggunakan mata kuliah ID. Di sini MK ID. Kemudian join yang ketiga, ini dosen ke detail mata kuliah on saya menggunakan NIM. Seperti ini. Kemudian langsung ke kondisinya. Pertama kita harus menemukan nilai akhir. DMN tugas kali dengan 0,4 ditambah DMN ES kali dengan 0,3 tambah DMN UAS dikali dengan 0,3 sama dengan select max DM2 N tugas dikali dengan 0,4 tambah DM2 N UTS dikali 0,3 ditambah DM2 N UAS dikali 0,3 juga. From detail kuliah, kita mengambil dari detail mata kuliah dan menggunakan alias DM2 karena udah ada DM1 di query utamanya. Dan sendiri where DM2 dan MK ID sama dengan DM atau detail mata kuliah ID sama dengan kuliah ID. Kemudian kondisi yang kedua SN dosen NIM sama dengan yang berada pada query utama dosen, dan seperti inilah yang akan keluar. Ada nama mahasiswa, nama mata kuliah, nama dosen, dan nilai akhir.
Baik. Untuk yang selanjutnya yakni soal yang kelima, ini soal dari diri saya sendiri yang saya buat. Dari itu yang berbunyi, tampilkan data mahasiswa yang memiliki nilai akhir mata kuliah di bawah KKM 60 dan berasal dari prodi yang berbeda dengan dosen yang mengajar. Seperti itu. Kemudian kita langsung saja ya. Select M mahasiswa NIP, kemudian nama, kemudian mahasiswa alamat, kemudian mahasiswa nomor telepon. Tidak lupa juga mata kuliah, nama mata kuliah, MK nama, kemudian nama dosen nama. Kemudian kita menghitung jumlah ini ya, nilai akhirnya 0,4 dikali DM atau nilai tugas ditambah 0,3 dikali DM nilai TS tambah 0,3 kali DM nilai UAS. Kita akan sebut sebagai nilai akhir seperti biasa. Cek dulu sudah benar, enter. Kemudian kita ambil dari mahasiswa seperti biasa. Kemudian kita akan melakukan join dari detail mata kuliah ke mahasiswa. Menggunakan NIP NIP. Kemudian join yang kedua, yakni mata kuliah dengan detail mata kuliah. Dengan menggunakan kuliah ID seperti yang tadi. Kemudian join yang terakhir dosen D ke detail mata kuliah tentunya. NIP D dosen NIP. Kemudian kita membutuhkan kondisi 0,4 kali N tugas ditambah 0,3 dikali DM N UTS tambah 0,3 dikali DM N UAS. Kemudian kita tutup kurung. Nilai akhir ini lebih kecil daripada 60. Kemudian ada kondisi yang kedua di sini, N kode prodi itu tidak sama dengan yang berada pada dosen. Mohon maaf, ada yang salah, buka angka ID ya. Kita lihat pada join yang kedua, mohon maaf. Kita ulang lagi pada join yang kedua. Oke, di sini kita perbaikin.
kita lanjut lagi seperti biasa. Join dosen nih, kemudian ini, dan keluar hasil seperti ini. Jadi seperti itulah. Jadi demikianlah penyelesaian soal-soal SQL kali ini. Kita telah belajar bagaimana menggunakan berbagai jenis query seperti join yang saya gunakan untuk menggabungkan antar table tadi. Kemudian ada kondisi seperti where dan and untuk kondisi lanjutannya, dan berbagai jenis query lainnya. Kemudian terima kasih telah memperhatikan, terima kasih telah atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi seperti itulah, dan sekian dari saya undur diri atas nama Muhammad Said, undur diri dan selamat tinggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.